Rita kembali melihat di seberang jalan raya, putra kedua dan juga putri ketiganya ini berdiri. Tidak menggunakan sehelai benang pun, tidak menggunakan alas kaki. Dan badannya itu kotor sekali, dipenuhi dengan lumpur. Wih, semeton kumpul yuk, ngerti aja nih dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Rita. Rita ini cerita kepada saya menikah sangat muda di usia 17 tahun. Dan dia ini jarak usianya dengan suami 3 tahun saja. Rita ini dengan suami berasal dari keluarga yang sangat makmur semeton. Tapi dari kecil Rita ini sudah kayak merasa sangat tidak nyaman tinggal satu atap dengan keluarganya. Rita ini anak ketiga dari 3 bersaudara dan dia ini punya 2 kakak laki-laki. Menurut Rita, ibu dan ayahnya ini sering sekali bertengkar, entah karena hal sekecil apapun. Dan karena inilah, saat Rita ini berumur 17 tahun dan dia itu baru saja tamat sekolah, Rita mengaku sudah hamil dan terpaksa dinikahkan oleh kedua mertuanya. Dan tentu saja, itu tuh bohong. Rita mengaku hamil karena dia itu ingin keluar dari rumah orang tuanya dan ingin tinggal bersama dengan suaminya. Setelah Rita ini menikah, ajaibnya semeton, 3 bulan kemudian dia pun hamil dan kemudian Rita melahirkan putra pertamanya di usia sangat muda. Ketika itu Rita dengan suaminya diberikan modal yang cukup banyak oleh mertuanya untuk membuka usaha dan sudah dibelikan ruko di kota tetangga. Setelah putra pertamanya ini berumur 3 tahun, dengan resmi Rita dengan suami dan juga anaknya tinggal di ruko yang memang sudah dibelikan oleh mertuanya. Dan di sana Rita ini membuka counter kosmetik. Jatuh bangun pun Rita lalui dengan suaminya ini. Dan kemudian semeton, berkat kerja kerasnya ini, Rita sampai punya 15 karyawan dan sudah punya 3 cabang counter kosmetik di kota yang berbeda. Nah, singkat cerita semetonnya, ketika itu Rita sudah punya rumah sendiri. Dan juga setelah putra pertamanya ini berumur 10 tahun, Rita tidak sadar ternyata dia sudah hamil dan asung karenya. Putra kedua dan juga ketiganya ini kembar buncing semeton. Dan setelah kelahiran putra kedua dan juga putri ketiganya ini, Rita merasa semuanya makin lengkap. Dia tuh merasa dulu yang dia ini berasal dari keluarga broken home, hampir setiap hari melihat orang tuanya bertengkar, sekarang berhasil punya keluarga cemara seperti ini. Tentu saja ini membuat Rita makin bangga pada dirinya sendiri dan juga makin bersyukur. Setelah putra keduanya ini lahir semetonnya, usahanya Rita makin maju dan juga anak pertamanya Rita benar-benar menunjukkan rasa cintanya kepada adik-adiknya ini. Apapun itu pekerjaan di rumah tangga yang bersangkutan dengan adik-adiknya, putra pertamanya Rita benar-benar mau membantu dan juga terus saja merengek agar diberikan kesempatan untuk menjaga kedua adiknya ini. Ketika itu Rita punya 2 ART yang memang satunya ditugaskan untuk membersihkan rumah dan yang satu ditugaskan untuk menjaga putra kedua dan juga putri ketiganya ini. Nah, waktu pun berlalu, semetonnya Rita merasa hidupnya benar-benar sempurna. Ketika itu semeton Rita dengan suaminya ini memang sudah merantau di kota Denpasar dan menetap di sana selama bertahun-tahun. Hampir sebulan sekali Rita dengan suaminya dan juga anak-anaknya akan pulang kampung sekedar untuk sembahyang di Merajan. Dan hubungan Rita dengan mertuanya ini sangat baik. Bisa dibilang semeton Rita adalah menantu kesayangan dari mertuanya. Nah, singkat cerita semeton, setelah putra pertamanya Rita ini menek trune, dan otomatis dong kedua anak kembarnya ini kira-kira waktu itu baru berumur 5 tahun menurut Rita. Rita ini mendapatkan telepon dari kedua mertuanya, diwajibkan pulang kampung besok karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan Rita pun mengiyakan. Besok pagi Rita langsung pulang kampung bersama dengan anak-anak dan juga suaminya. Ternyata yang meninggal adalah kerabat dekat dari mertuanya Rita. Dan ketika itu, karena Rita merasa kayak di tempat orang meninggal ini pasti bakalan rame banget ya, Rita pun menugaskan putra pertamanya ini untuk menjaga adik keduanya dan juga adik ketiganya ini di rumah mereka.
Dan Rita selama 1 hari full itu pergi ke tempat orang meninggal bersama dengan mertua, suami, dan juga iparnya. Nah, menurut Rita, semeton putra pertamanya ini sangat bisa diandalkan untuk menjaga kedua anaknya ini. Tidak jauh dari rumah mertuanya ini adalah sebuah kelebutan. Kelebutan ini tuh kayak berbentuk kolam, dan ini tuh tidak terlalu dalam. Di samping kiri dan kanan kelebutan ini tuh pangkung dan juga persawahan warga. Kalau dari jarak parkir sepeda motor ya dari arah jalan raya besar mungkin sekitar 10 menit harus berjalan kaki untuk tiba di tempat permandian ini. Dan menurut Dita juga, warga desa hampir tidak pernah sepi mandi dan juga mencuci pakaian di kelebutan ini. Kita sebut saja pemandian sebetulnya agar lebih gampang dijelaskan. Nah, kita sebut saja permandian sebetulnya. Nah, di permandian ini semeton, memang ada sebuah pelinggih dan siapapun yang memang mandi di sana biasanya akan ngaturan lalapan ataupun sekedar canang sari. Dan saat itu Rita sekitar 7 hari berada di kampung. Dari pagi sampai sore, Rita dengan keluarganya akan full time membantu di tempat orang meninggal. Dan putra pertamanya ini akan datang ke sana tuh kayak jarang-jarang gitu loh. Karena dia tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nenek dan kakeknya untuk menjaga adik kedua dan ketiganya. Dan waktu itu Rita juga bilang, desa tempat dia tinggal ini memang agak terkenal angker. Dan juga terkenal banyak banget ada oknum-oknum yang bisa ilmu hitam. Dan karena inilah Rita tidak terlalu membiarkan putra dan juga anak-anaknya ini bergaul di tempat orang meninggal. Karena dia ya tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi. Di hari ke-7 ini sebenarnya rencananya setelah Rita ini meluka dengan keluarganya, sore harinya dia akan pulang ke kota Denpasar. Dan ketika itu putra pertamanya bilang dia ingin mandi ke pemandian di sebelah dengan kedua adiknya. Sebenarnya Rita sudah melarang karena dia tuh tidak mau nanti terjadi sesuatu. Tapi Rita bilang anaknya ini benar-benar merengek dan juga ingin pergi ke sana. Toh juga salah satu ART mereka kan ikut. Jadi kalau putra pertamanya mandi ke sana dengan kedua adiknya, kan sudah ada Mbak ART yang akan membantu menjaga kedua adiknya. Dan karena alasan inilah semeton, Rita dengan suaminya memberikan izin kepada putra pertama mandi ke sana dengan adik-adiknya. Tapi harus mendengarkan apa kata-kata dari Mbak ART. Dan putranya pun mengiyakan. Jam 9 pagi, Rita dengan suaminya dan juga mertuanya pergi ke tempat orang meninggal untuk bantu-bantu di sana. Sekaligus untuk melukat. Karena sorenya dia akan balik ke kota Denpasar. Dan saat itu kengken kaden unduke. Dari pagi itu semeton kayak moodnya Rita tuh kayak naik turun dan dia juga tidak tahu kenapa. Entah kengken kaden unduke, Rita itu seperti merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi karena waktu itu Rita kan memang niatnya untuk mau ngopin, jadi dia tuh kayak mengabaikan perasaannya ini. Sekitar jam 1 siang Rita ini sudah akan pulang dari tempat orang meninggal menuju ke rumah mertuanya. Tapi ketika itu, sebelum Rita ini meninggalkan rumah kerabat yang meninggal ya, dia seperti melihat ada bayangan anak kembarnya ini sedang berdiri di pintu keluar rumah. Nah, ketika itu Rita tuh kayak, loh, kok adik-adik dan adik komang berdiri di sana? Rita pun berlari menuju ke pintu gerbang ketika dia ini melihat bayangan putra kedua dan juga anak ketiganya ini. Tapi saat Rita sudah tiba di pintu gerbang, pintu keluar rumah ya, kok anaknya ini kok malah berjalan menjauh. Dan ketika itu, anak kedua dan ketiganya ini berpegangan tangan. Mereka tidak menggunakan sehelai benang pun dan berjalan menyusuri jalan raya tanpa menggunakan alas kaki. Ketika itu Rita kaget banget, kok tiba-tiba anaknya berdiri di sana dengan keadaan seperti itu. Rita pun berlari mengikuti anak kedua dan ketiganya ini. Tapi sebelum Rita ini sempat berlari jauh ya dari rumah, mertuanya memanggil Rita dan juga menarik tangannya Rita. Rita ketika itu kaget dan menceritakan apa yang dilihat barusan. Nah, mertuanya bilang, "Mana dek, enggak ada siapa. Tadi ibu melihat kamu kok berlarian sendiri, kenapa?" Nah, ternyata semeton, apa yang barusan Rita lihat itu tidak dilihat oleh mertuanya, bahkan oleh keluarga yang ada di rumah tersebut. Dan karena inilah orang-orang bilang, oh mungkin Rita ini capek, karena kan Rita tidak terbiasa ngopin begitu lama di kampung. Tapi Rita itu benar-benar ingat dengan jelas, kedua anaknya ini berdiri di arah pintu gerbang keluar rumah itu dengan kondisi yang kayak badannya kotor,
Raut mukanya tuh kayak datar. Dan kedua anaknya ini kan berpegangan tangan sambil melihat ke arahnya Rita. Kalau Rita mengingat, mumuk wajah kedua anaknya ini kayak kok seperti ada sesuatu yang tidak enak, teman-teman. Dan saat itu Rita langsung memberitahu suaminya apa yang dia lihat barusan. Tapi kembali lagi suaminya bilang, mungkin kamu cuma kecapean. Ayo sekarang kita pulang, jemput anak-anak, sembahyang, langsung pulang ke kota Denpasar. Nah, saat itu juga teman-teman, Rita satu mobil dengan suami dan juga mertuanya. Jarak dari rumah orang yang meninggal ini ke rumah mertuanya itu mungkin sekitar 15 menit. Dan saat itu dalam perjalanan pulang ini, kengken keadaan unduknya, teman-teman, jantungnya Rita ini berdetak kencang. Duk 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 duk. Bulu kuduknya Rita tuh seakan-akan bergoyang disco, seolah-olah menandakan ada sesuatu yang tidak baik. Saat Rita tiba di rumah, ternyata anak-anaknya tidak ada, berikut dengan ART-nya. Dan rumah masih dalam keadaan dikunci. Pintu gerbang dari mertuanya ini masih dikunci. Dan kebetulan teman-teman, mertuanya ini memang memberikan kunci serep dari pintu gerbang ini untuk anak pertamanya Rita. Dan mertuanya memang masih membawa kunci utama. Saat pintu gerbang dibuka, ya kan otomatis mobil pun masuk dan Rita pun masuk ke dalam. Nah, ketika mobil ini masuk ke dalam, kan Rita ini waktu itu sudah turun duluan karena dia yang membuka pintu gerbang. Nah, ketika Rita ini membuka pintu gerbang, mobil suaminya pun masuk dan di dalam mobil itu ada mertua dan juga suaminya kan. Nah, saat Rita ini ingin menutup pintu gerbang dari arah dalam rumah, Rita kembali melihat di seberang jalan raya, putra kedua dan juga putri ketiganya ini berdiri. Tidak menggunakan sehelai benang pun, tidak menggunakan alas kaki. Dan badannya itu kotor sekali, dipenuhi dengan lumpur. Mereka ini berdiri tanpa ekspresi, sambil berpegangan tangan. Dan ketika itu Rita kembali histeris berlari, akan menghampiri kedua anaknya ini yang sedang berada di seberang jalan. Nah, ketika Rita ini berlari, dia itu kayak tidak melihat ke kiri dan ke kanan karena dia tuh kayak shock banget dan kaget. Kok bisa-bisanya anaknya yang masih balita berdiri dalam keadaan seperti itu? Tapi ketika Rita ini berteriak histeris memanggil kedua anaknya ini dan nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil pickup yang entah datang dari mana, kemudian blau membentur badannya Rita, dan badannya Rita ini terbang sejauh 5 meter kurang lebih. Dan kepalanya itu terasa sangat sakit. Saat badannya Rita ini dibentur oleh si mobil pickup ini, kan dia tuh kayak bus gitu loh, sementara kayak di film-film gitu loh, dia tuh terbang dan blang mendarat di tanah. Sayup-sayup Rita tuh masih melihat kedua anaknya ini berdiri dengan keadaan badan yang sudah sangat kotor, tidak menggunakan selai benang pun. Dan anak ini dibawa oleh sosok wanita, dan si wanita ini tuh kayak penampilannya kayak bujuk menakutkan sekali. Saat itu Rita kayak memanggil kedua anaknya ini, tapi kedua anaknya ini tidak mendengarkan Rita dan malah ikut dengan si perempuan tersebut. Nah, ketika itu Rita mulai pingsan. Saat Rita ini pingsan, teman-teman, dia bermimpi sedang berlarian di tengah lautan. Dan ajaibnya, apakah bisa seorang wanita itu seperti Rita ya berjalan di atas laut dan berlarian? Tentu saja tidak. Setelah Rita ini tersadar, rumahnya sedang dalam keadaan ramai sekali. Dan ketika itu Rita mendengar mertuanya sedang menangis sambil memeluk putra pertamanya. Rita pun keluar dari kamar dan bertanya, ini ada apa, ada apa? Rita melihat putra pertamanya ini badannya basah, penuh dengan luka dan juga lumpur. Dan ketika Rita ini mencari ke sekeliling, suami dan juga adik iparnya berikut dengan ayah mertuanya tidak ada di sana. Yang ada cuma ibu-ibu warga sekitar dengan ibu mertuanya saja. Rita mulai bingung dong. Dia bertanya kepada ibu mertuanya, ada apa? Nah, saat itu ibu mertuanya menceritakan kalau anak kedua dan ketiganya Rita hilang ketika mandi di pemandian yang memang tadi pagi putra pertama dan juga ART-nya pergi ke sana. Dan saat itu sementara Rita menggoyang-goyangkan badan putra pertamanya. Dia tuh menangis dan juga bertanya, "Dik, mana adik kamu? Dik, mana adik kamu?" Tapi sementara putra pertamanya Rita cuma terduduk tanpa ekspresi.
Matanya ini terus mengeluarkan air mata, semeton tel 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 tel, mulutnya ini menganga. Dan dari mulut putra pertamanya ini mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Wih, pokoknya putranya ini tidak menjawab pertanyaan dari Rita. Dia cuma duduk bengong tanpa ekspresi. Dan saat itu Rita bingung, kok bisa-bisanya anaknya ini tidak ada. Dan saat Rita mencari si ART-nya bilang, di pagi itu ya ART-nya ini sedang menjaga kedua anaknya Rita. Dan memang ART dengan si kedua putra dan juga putrinya si Rita ini duduk di tepian pemandian. Nah, putra pertamanya ini sedang berenang di sana dengan warga sekitar. Tapi kengkeng kadet unduk ya, semeton. Saat ART-nya ini mau mengambilkan susu yang ada di tas ya, tiba-tiba putra kedua dan juga putri ketiganya Rita tidak ada. Kemanapun si ART ini mencari, anak-anaknya Rita tidak ditemukan. Sampai akhirnya ketika si ART ini sudah menyerah, dia tuh bilang kepada putra pertamanya Rita dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mencari anak kedua dan putri ketiganya si Rita. Tapi sampai jam 3 sore itu anaknya Rita tidak ditemukan sama sekali. Dan di sana hanya tersisa pakaian dan juga sandal dari anaknya si Rita. Boom! Kok gini? Saat itu Rita langsung terduduk, badannya lemas. Dan ketika Rita terduduk ini, dia merasa kok kepala bagian belakangnya ini sakit. Nah, ternyata tadi Rita ini mengalami luka ketika ditabrak oleh mobil pickup dan badannya itu mendarat di aspal kan. Wajah sebelah kirinya Rita ini juga tergores sangat banyak. Tapi ketika itu ternyata wajahnya ini sudah dibersihkan dan juga sudah diperban. Ternyata juga semeton saat Rita ini terjadi kecelakaan itu ya, keluarganya sudah memanggil mantri terdekat untuk membersihkan lukanya si Rita. Tapi setelah Rita ini sudah diobati oleh si Pak Mantri, barulah ada warga yang datang memberitahu apa yang sedang terjadi kepada anak kedua dan ketiganya Rita.